Pak Febri sudah tanda tangani surat kuasa. Ya. Ya. Tahan bang, tahan. Ada 2 tim kuasa hukum nanti saya kasih tahu. Ini jadi tanda tangan beliau hari ini tanggalnya. Ya. Tahan bang. Sini bang. Sini bang. Sini bang. Kanan bang, kanan sini. Bentar bang. Oke, boleh. Bang lihatin ke tengah bang. Ke tengah ke kamera. Senyum bang. Senyum. Jarinya mana bang jarinya? Ya. Yang kedua kuasanya adalah pengacara Farisi yang di sebelah kanan saya ini. Ya. Jadi ada 2 tim pengacara. Yang sebelah kiri adalah asisten saya. Lupa gua nama lu karena kau nggak kaya. Ya. Yang di sebelah kanan Anda sudah tahu adalah pengacaranya Don King, Don Rito, yaitu Handika. Saya bawa ke sini karena ada beberapa hal pertanyaan yang dia yang berhak menjawab. Oke. Hari ini sudah di BAP tadi dari jam berapa tadi? Dari jam 9 sampai baru selesai ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka dan tidak ada penahanan hari ini. 18 pertanyaan. Oke. Saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar dia termasuk adiknya Hasim saya yang pegang. Walaupun waktu dia menteri kehakiman, waktu Menhan pun saya sering diminta tanpa dibayar. Waktu saya di Singapura, saya kan operasi saraf kejepit. Jadi saya benar-benar nggak bisa bergerak, ada 2 hari harus itu. Saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan negara mendapatkan sebagai satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam 1 tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun ada kembali dibanggakan oleh Presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya Presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa dipamit sama Presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin Presiden nggak tahu, ternyata enggak. Itu 430 triliun. Lu bayangin coba, disitulah saya merasa marwah dari klien saya yang sampai sekarang hubungan baik. Saya merasa tertantang, walaupun saya namanya jadi sedikit karena 90% follower saya biasanya semua kasus viral yang melanggar hak asasi gua yang pegang gratis. Semua, termasuk Anda tahu lah, semua yang di Indonesia ini. Mereka kalau ke Komnas nggak laku kasusnya. Kalau saya yang viral, bom. Sudah 10 tahun saya begitu. Kasus Yuvita, kasus polisi yang kemarin juga yang bikin, kasus Radit di Matar, kasus pesantren Lombok, kasus ABK kapal yang itu semua. Kalau udah saya ngomong sukses semuanya, saya tidak minta imbalan apapun, walaupun semua konglomerat klien saya. Itulah saya terpanggil ya, karena saya merasa ada yang benar. Dan yang kedua, beliau ini sekarang Jampitsus, lo tahu nggak transfer pricing itu? Dalam sejarah kejaksaan di Indonesia sejak zaman Majapahit, termasuk presiden-presiden yang sebelumnya, belum pernah ada kejaksaan ya, ini aja sudah 430 triliun yang terkumpul uang berupa uang cash masuk ke kas negara. Apalagi dengan transfer pricing, lu tahu nggak, ribuan triliun ruginya Yang sedang diproses yang belum lagi yang nggak ketahuan karena zaman itu sudah berlangsung dari zaman presiden zaman dulu ya. Berarti banyak oligarki yang terapa di sini terganggu ya. Belum lagi kasus Petrol ya, si R yang lagi di Malaysia, belum lagi kasus MBG segala macam. Jadi benar-benar dengan melakukan itu terhadap Jampitsus ini, mantan Jampitsus ini, benar-benar saya melihat kurang penghormatan terhadap Presiden Prabowo. Itulah alasannya saya terpanggil. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Ya, itu
itulah backgroundnya biar tahu. Sudah kamu tahu semua bantuan hukum yang kita kasih, yang saya kasih itu banyak uang dari saya nggak usah bilang. Kasus Radit semua saksinya gue yang biayai, kasus ABK kapal gue yang biayai ke Komisi 3, semua nggak mungkin, puluhan pengacara saya kirim. Jadi bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gua ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash dengan cara tanpa diperiksa saksi, langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus. Itulah background saya. Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya dibeli atau sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka. Saya tidak butuh uang lagi, saya sudah kaya raya. Ya, dan semua klien saya konglomerat tanda semuanya. Perkara bisnis di Singapura, semua gue yang pengen keluar dari Indonesia. Mungkin benar-benar saya merasa selama saya di Opname, saya kok presiden digituin? Padahal banyak video-video dari presiden saat membanggakan uang hasil temuan dari Jampitsus, tentu dengan atasannya Jaksa Agung. Inilah, Anda sudah tahu itu, berpuluh-puluh triliun. Kok bisa orang yang tangan kanannya ini begitu saja dipermalukan, melanggar KUHAP? Kalau ada yang mengatakan itu tidak melanggar KUHAP, ayo kita sama-sama robek segala sarjana hukum kita. Benar-benar KUHAP itu tidak dipakai sama sekali. Ya, benar-benar saya merasa kok presiden digituin, padahal belum ada zaman dulu pun, sejak dari SBY, dari mulai Jokowi, kejaksaan ratusan triliun, udah 430 triliun uang cash masuk ke kas negara. Belum lagi transpricing itu bisa ribuan triliun. Dan siapa yang melakukan itu? Jampitsus Febri. Kok kenapa langsung lebih rendah dari tukang ayam, lebih rendah dari pencuri ayam? Andalah yang tahu apa backgroundnya. Ya, ada lagi? Bakal pra-peradilan berarti Bang, terkait melanggar KUHAP itu tadi. Apa? Bakal pra-peradilan nggak? Emang kok dibeginikan? Kiri. Lihat kanan. Bang, sini bang. Mantap, Bang. Bang, kiri, Bang.